Selamat pagi Pak Bakti dan teman-teman. Di sini saya Clara Della ingin mempresentasikan tentang bab 3.1 mengenai basic distributional quantities. Jadi dalam materi ini itu akan mempelajari moments, percentile, dan generating functions. Jadi yang pertama moments, di mana kita memisahkan X itu merupakan suatu variabel acak kontinu dengan probability density function atau PDF sebagai F kecil, X besar, X kecil, dan fungsi distributionnya itu F besar, X besar, X kecil. Di mana momen baku ke K dari X yang dinotasikan dengan mu aksen K itu merupakan nilai ekspektasi dari pangkat ke K dari X yang diharapkan. Asalkan itu mempunyai nilai. Lalu untuk momen pertama yaitu mu aksen 1, di mana merupakan nilai tengah atau nilai rata-rata atau min dari X yang biasa dilambangkan dengan mu. Jadi rumus untuk mu aksen K itu adalah sebagai berikut. Jadi mu aksen K itu sama dengan nilai harapan X pangkat K di mana kita dapat mencarinya menggunakan integral 0 sampai tak hingga di integral 0 sampai tak hingga X pangkat K fx x dx. Nah, untuk mendukung dari variabel acak X dapat diasumsikan sebagai non-negatif, dikarenakan pada kenyataan itu jarang sekali bernilai negatif. Nah, di sini contohnya itu yang menunjukkan bahwa row moments atau baris pada moments ini untuk variabel non-negatif dapat dihitung menggunakan rumus. Jadi, ini untuk yang non-negatifnya yaitu mu aksen K sama dengan integral 0 sampai tak hingga K dikali X pangkat K min 1, 1 min distribusi fx x dx. Jadi di mana di sini didasarkan pada fungsi survival yaitu x sama dengan 1 min fxx. Jadi pada rumus ini tuh berguna di saat K sama dengan 1. Lalu untuk central moment ke K dari X yang dinotasikan dengan mu K yang merupakan nilai yang diharapkan dari pangkat ke K dari deviasi X dan dari min atau mu, maka untuk rumus mu K adalah ekspektasi dari X min mu pangkat K. Jadi sama dengan integral 0 sampai tak hingga X min mu pangkat K fx x dx. Lalu untuk momen pusat kedua mu2 itu mendefinisikan varians dari X yang dinotasikan dengan sigma kuadrat. Jadi akar kuadrat dari varians itu adalah simpangan baku atau sigma. Lalu untuk rasio momen sentral ketiga terhadap pangkat 3 dari deviasi standar mu3 per sigma pangkat 3 ini mendefinisikan koefisien kemiringan yang merupakan ukuran simetri. Jadi koefisien kemencengan positif menunjukkan bahwa distribusi itu condong ke arah kanan. Lalu untuk rasio momen sentral keempat dengan pangkat 4 dari deviasi standar atau rumusnya itu mu4 per sigma pangkat 4 mendefinisikan koefisien kurtosis. Jadi distribusi normalnya memiliki koefisien kurtosis 3. Lalu distribusi dengan koefisien kurtosis lebih besar dari 3 itu akan memiliki ekor yang lebih berat daripada distribusi normal. Sedangkan distribusi dengan koefisien kurtosis yang kurang dari 3 itu memiliki ekor yang lebih ringan dan lebih datar. Nah, di sini ada contoh di mana kita mengasumsikan bahwa variabel acak X memiliki distribusi gamma dengan rata-rata 9 dan skewness-nya sama dengan 1. Jadi di sini dicari perhitungan varians dari X-nya. Jadi diketahui PDF dari X-nya itu sama dengan fxx sama dengan X per theta pangkat alpha per X gamma alpha dikali E pangkat min X per theta. Nah, di sini untuk X lebih dari 0 dan alpha lebih dari 0, maka momen baku ke K atau mu aksen K itu sama dengan gamma K plus alpha per gamma alpha dikali theta pangkat K. Jadi dengan memberikan gamma R plus 1 itu sama dengan R gamma R dan R1 sama dengan 1, maka mu aksen 1 sama dengan ekspektasi sendiri dari X. Itu sama dengan alpha theta.
Jadi di sini untuk mencari nilai skewness-nya itu akan didapat nilai 1. Lalu nilai 1 ini akan didapat menggunakan rumus mu aksen 2 dan rumus varians dari X-nya. Maka akan didapat hasil alfa sama dengan 4, lalu ekspektasi dari X sendiri yaitu di alfa dikali alfa dikali theta sama dengan 8, lalu theta-nya itu 2, maka untuk varian X-nya itu sama dengan alfa dikali theta pangkat 2, yaitu sama dengan 16. Lalu untuk bab kedua yaitu quantiles. Jadi quantiles itu dapat digunakan dalam menggambarkan karakteristik distribusi X. Jadi ketika distribusi X kontinu untuk suatu pecahan tertentu di mana nilai-nilai P berada di antara 0 sampai 1, kuantil yang sesuai adalah solusi dari persamaan Fx mu P sama dengan P. Lalu sebagai contoh, titik tengah distribusi itu merupakan mediannya. Jadi persentil ada jenis kuantil persentil 100P yang merupakan angka sedemikian rupa sehingga 100 dikali P persen dari data berada pada di bawahnya. Jadi di sini selanjutnya itu adalah moment generation function-nya, di mana fungsi pembangkit momen atau MGF itu dilambangkan dengan MXT. Jadi secara unik mencirikan distribusi dari X. Meskipun ada kemungkinan dua distribusi yang berbeda memiliki momen yang sama, namun tidak berbeda, tidak demikian halnya dengan fungsi pembangkit momen. Jadi artinya jika dua variabel acak memiliki fungsi pembangkit momen yang sama, maka keduanya juga memiliki distribusi yang sama tentunya. Jadi di sini fungsi pembangkit momen yang diberikan oleh untuk semua nilai T itu memiliki nilai ekspektasi. Jadi MGF-nya atau MXT-nya itu sama dengan nilai ekspektasi dari E pangkat TX. Atau bisa juga kita menggunakan integral 0 sampai T hingga E pangkat TX Fx dx. Jadi di sini nilai MGF ini merupakan fungsi real yang turunan ke K pada 0 sama dengan momen mentah ke K dari X. Jadi dalam simbol ini itu sama dengan D pangkat K per dt pangkat K dikali MXT-nya. Jadi di sini merupakan turunannya di mana T sama dengan 0. Itu merupakan nilai ekspektasi dari X pangkat K. Jadi contohnya, variabel acak memiliki distribution eksponensial dengan min sama dengan 1 per B, maka kita dapat mencari B jika MGF-nya tadi, MGF dari min B pangkat 2 sama dengan 0,2. Jadi di sini kita bisa mencari nilai MXT-nya di sini, itu yaitu didapat B per B min T. Lalu tadi kan yang diketahui MX moment generation function dari min B pangkat 2 itu sama dengan 0,2. Maka kita tinggal memasukkan moment generation function-nya itu. Jadi di sini kan B per B plus B pangkat 2. Nah, sama dengan 1 per 1 plus B. Ini kita sederhanakan sama dengan 0,2. Nah, maka akan didapat 1 per 1 plus B sama dengan 0,2. Maka akan didapat B sama dengan 4. Kita juga dapat menggunakan fungsi pembangkit momen untuk menghitung fungsi pembangkit probabilitas. Jadi Pxz sama dengan Z pangkat X sama dengan MX atau MGF dari, MGF ya benar, MGF dari log Z itu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.